saudara-saudaraku, apa kabar? Semoga hari-hari saudara-saudara lalui berjalan dalam pemeliharaan Tuhan, dan itu mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan bagi saudara-saudaraku dan keluarga. Kali ini pertemuan kita akan berbincang tentang kebaikan Tuhan, kegembiraan karena Tuhan. Kita baca dari Mazmur 37 ayatnya yang keempat. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hati. Nah, saudara-saudara, adakah kebahagiaan kita karena yang lain-lain, bukan karena Tuhan? Dalam kenyataan hidup, seringkali kita silau, seringkali kita bahagia karena hal-hal yang belum pasti. Seringkali kita merasa gembira karena hal-hal seperti fata morgana yang menjanjikan berbagai kemudahan, berbagai kebaikan, tapi yang berujung kepada kepalsuan. Kita bahagia seolah-olah bahagia, bukan bahagia secara nyata. Adakah hal yang demikian sering kita alami? Ya, tidak apa-apa. Karena memang dalam hidup ini, kita menjalani kehidupan ini masih di dunia, masih bersama dengan orang-orang di luar sana yang kadang-kala berkolaborasi dengan kita, dan tentu saja tidak semua dengan niat-niat yang tulus, tidak semua dengan niat-niat yang murni seperti kita. Nah, kenapa saya katakan seperti kita? Saudara-saudaraku, orang-orang yang hidup dalam Tuhan, hatinya dipenuhi oleh kebaikan. Tetapi kadangkala kebaikan yang kita miliki itu menutupi mata kita dari berbagai ketidakbaikan dari luar sana yang diberikan kepada kita. Kenapa? Ya karena kita menilai kita baik, orang lain baik. Tapi saya mau katakan hari ini, saudara-saudaraku, bersyukur kalau kita bergembira karena Tuhan. Artinya kita bergembira karena kita mengikuti jalan Tuhan. Kita bergembira karena kita mengikuti relnya Tuhan. Dan ini kadangkala memang menghambat kita untuk mendapat berbagai pesona janji di luar sana. Kenapa? Ya, karena ketika orang menjanjikan yang manis-manis, maka jangan cepat ambil, berdoa dulu. Berdoa dulu supaya kita bisa melihat apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Dan bersiap-siaplah untuk mengatakan no bagi hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita harus bahagia. Kenapa harus bahagia? Ya,
karena kita bisa melihat itu seturut dengan kehendak Tuhan atau tidak. Saudara-saudaraku, ini yang paling penting, karena kita tidak mau bahagia di atas penderitaan orang, karena kita jangan bahagia di atas kepalsuan, karena bahagia kita cuma sebentar, berujung kepada kekecewaan, berujung kepada kebinasaan, dan itu bukan keinginan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, kalau ada orang menjanjikan ini dan itu, berdoa dulu, nilailah dulu, apakah itu benar menurut kehendak Tuhan atau bukan. Dan percayalah, kalau kita punya keinginan yang baik, nyatakan saja kepada Tuhan, maka Dia tahu untuk memenuhi keinginan kita, kebutuhan kita yang terutama. Lalu keinginan kita jika sesuai dengan kehendak-Nya, dan itu membahagiakan. Meskipun kita menginginkan sesuatu yang ribuan, tetapi setelah dipilah-pilah oleh Tuhan, yang baik cuma 1-2. Itulah yang terbaik untuk kita. Dan percayalah, kita tidak akan lapar. Kita akan dikenyangkan olehnya, dikenyangkan oleh kebaikan Tuhan. Dan itu menuntun langkah kita dan keluarga kita. Anak-anak kita akan mengikuti kehidupan kita. Maka mereka akan selamat, karena mereka ada dalam dekapan kasih sayang Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, berikanlah kepada kami tuntunan Roh-Mu, sehingga kami senantiasa bisa melihat dan bisa menilai apa yang dijanjikan di luar sana. Benar, itu adalah tuntunan Tuhan yang membuat hati kami gembira. Jikalau bukan, ya Tuhan, nyatakanlah kepada kami kehendak-Mu. Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami percaya bahwa di dalam Tuhan kami tidak akan pernah berkekurangan, tetapi Tuhan akan melimpahkan kasih karunia-Mu kepada kami dan seisi rumah tangga kami. Amin.